pinter, bukan cuma sekedar pinter agama, tapi pinter semuanya, bisa mimpin. Nah, itu impian saya. Jadi membangun Indonesia ini betul-betul menjadi Indonesia yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi Pak, kok cita-cita tinggi ya? Saya punya cita-cita tinggi. Karena apa? Saya ingin betul-betul bisa mengubah Indonesia. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang punya cita-cita tinggi, siapa yang punya cita-cita tinggi? Betul nggak? Kalau punya merubah Indonesia, yang dirubah apanya? Generasi muda. Maka Bapak sekalian, sama dengan Bapak sekalian, setelah Bapak sekalian punya value-nya, kemudian bilang tanya gimana caranya. Maka hari ini insya Allah kita akan ajarkan caranya. Teman-teman, tahukah salah satu musuh terbesar kita itu apa? Tidak fokus. Ulang. Tidak fokus. Thomas Carlyle, seorang filsuf barat, pernah mengatakan, seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus. Bruce Lee, seorang aktor bela diri kenamaan, juga pernah berkata, "Aku lebih takut kepada orang yang melatih satu jenis tendangan sebanyak 1000 kali daripada seseorang yang melatih 1000 jenis tendangan hanya 1 kali." Dua quote dari dua tokoh kenamaan di atas secara tidak langsung mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini, fokus terhadap tujuan atau goal hidup kita adalah aturan paling utama kalau kita ingin meraih kesuksesan. Betapa banyak orang-orang berbakat yang pada akhirnya tidak pernah sampai pada titik paling maksimalnya, titik kesuksesannya, hanya karena mereka tidak fokus atau fokusnya telah terambil oleh hal-hal di sekelilingnya. Posisi kita yang tidak fokus pada goal atau tujuan hidup tadi akan membuat kita rentan teralihkan konsentrasi dan perhatiannya dari jalan kesuksesan, atau bahasa kerennya terdistraksi. Distraksi itu yang membuat kita susah untuk konsentrasi, susah untuk mematangkan suatu skill, susah untuk meraih suatu pencapaian dengan maksimal, dan tanpa sadar waktu kita pun banyak terbuang percuma pada hal-hal yang sebetulnya bukan goal kita dan tidak ada sama sekali dalam list tujuan hidup kita. Distraksi itu bisa berupa pergaulan yang salah, dunia hiburan, hura-hura, senang-senang, ataupun hal-hal lainnya. Nah, sebelum itu terus berlanjut, sebelum cita-cita kita semakin menjauh dari jangkauan, sebelum reputasi kita semakin memburuk, maka lebih baik mari sama-sama perbaiki itu sekarang. Jaga fokus kita, stay focused on our goals. Pusatkan semua konsentrasi dan energi pada cita-cita kita. Ingat baik-baik wajah-wajah orang-orang tersayang dan terdekat di kehidupan kita yang selalu dengan penuh kesabaran menunggu kemaksimalan kita. Jauhkan diri dari hal-hal tidak penting, membuat kecanduan, negatif, mengganggu, dan toksik. Fokus pada tujuan, ikhtiar semaksimal mungkin, lakukan itu sekarang juga, dan kesuksesan sudah akan siap menunggu kita di garis finish. Semua akan terbayar indah pada saatnya. Everything will be paid in the end. Semangat. Oke, Mas sekalian. Jadi kita sering gagal di bisnis karena nggak fokus, banyak distraksi di dalam otak kita. Ya. Maka kemudian kita nggak bisa fokus, akhirnya kita terbang dalam kondisi kita sudah punya banyak masalah. Baru sadar, oh ternyata kemarin saya nggak fokus terhadap tujuan kita. Maka value itu yang harus kita ciptakan. Jadi sekarang kita harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Nah, cita-cita inilah yang kemudian kita kejar. Bukan angkanya. Sekali lagi bukan angkanya. Value-nya kita, peran kita di dunia itu apa? Itu yang harus betul-betul dicatat dan dikejar oleh kita. Jadi sebelum kita meninggal itu, kita harus punya karya apa? Sehingga kita bisa membuat Allah ridho sama kita. Nah, ini yang kita mau cari. Value ini yang mau kita kejar. Maka kemudian di dunia bisnis sama. Kita bisnis ini value-nya apa? Kita fokus kepada value-nya. Angka itu bagian daripada
sesuatu yang harus kita capai, tapi bukan itu tujuannya, gitu ya. Karena banyak orang berpikir angka, akhirnya nggak bahagia, karena mikirnya angka. Banyak nggak orang stres? Banyak orang kaya yang stres, akhirnya bunuh diri. Banyak. Kenapa? Mikirnya angka, bukan value kehidupan, bukan tujuan hidup dia apa, sehingga apa? Yang terjadi dia stres. Kebanyakan dari kita tidak berpikir value hidup kita, tapi kita itu gaya hidup. Kalau gaya hidup akhirnya mati gaya. Ya, matinya bergaya. Kemarin saya habis cerita juga sama ada orang yang mama milenial gitu ya. Ini tuh apa ya bahasanya? Sosialita, ngerti ya? Sosialita ya. Ada orang yang gitu. Padahal dia belum mampu, akhirnya bergaya. Ini jadi TKW kelompok untuk menutupi utang. Kasihan. Maka tuh sekalian, nggak usah gaya nggak apa-apa. Yang penting uangnya banyak. Betul nggak? Pilih mana, banyak gaya apa banyak uang? Banyak uang kan gitu ya. Sehingga apa ya, uangnya itu bisa untuk banyak amal. Tapi kalau banyak gaya belum tentu banyak uang. Maka di HPA tuh sekalian, kalau mungkin di multi level lain, ya di multi level lain ya saya harus punya pakainya jas, pakainya macam-macam, datangnya pakai lagu solo jreng gitu ya. Nah di HPA enggak gitu-gituan, karena apa? Kita tidak mendahulukan banyak gaya, kita mendahulukan banyak amal. Maka Bu sekalian, nanti Bapak sekalian endingnya punya penghasilan minimal ya Bu ya, ini sekali lagi minimal. Jadi yang saya dapatkan nanti 2 tahun lagi Bapak Ibu dapatkan. Siap ya 2 tahun punya penghasilan 30 juta per bulan. Tanamkan di sini. Buat apa? Buat amal, bahagiakan keluarga. Istrinya dibilang, Mi, ini tak kasih 500.000 tapi sehari habis ya. Senang enggak aku digituin? Langsung ceria, wajahnya cerah. Langsung jemurannya enggak inget. Wah, aku enggak mau kaget tiap hari digituin, mau enggak? Kamu punya 30 juta per bulan buat apa kalau enggak buat bahagiain istri dan anak-anak, betul enggak? Kan sedekah juga gitu kan ya. Didahulukan adalah keluarga. Jadi gitu, jangan kebalik. Kadang-kadang kita suka kebalik. Yang didulukan orang jauh enggak, yang didulukan keluarga. Jadi anak-anak itu di-create anak kita supaya menjadi anak yang betul-betul jadi anak soleh itu gimana? Soleh perlu uang mencetaknya. Selain doa yang banyak dari orang tua nyontohkan juga perlu uang. Maka bos kalian insya Allah ya, kita punya cita-cita membahagiakan keluarga kita, salah satunya membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Supaya apa? Supaya kita mati amalnya masih ngalir. Jadi ingat tujuan kita mati punya amal jariyah. Kalau orang mati amalnya semua terputus kecuali amal jariyah. Nah orang pinter adalah merencanakan mati supaya matinya ketika mati masih terus dapat pahala. Pengen nggak? Namanya pahala pasif income gitu. Kalau ada orang aktif income nggak kerja, kalau pasif income itu kerja dapat duit. Ya kalau aktif income, kalau pasif income nggak kerja dapat duit. Nah kita pengen dapat pasif pahala. Udah mati masih dapat pahala. Enak nggak? Enak. Jadi orang cerdas adalah orang yang memikirkan mati. Jadi kita bisnis untuk siap. Halo, serius nih ya. Jadi bos kalian, jadi kita fokus apa yang masa depan kita. Maka semua itu dimulai dari mindset. Ya, dari mindset kita. Ada seniman patung, ada cerita seniman patung. Dipanggil oleh seorang raja, walaupun patung ini sebetulnya nggak boleh ya di dalam Islam bikin patung. Nah, ini sebagai cuma ilustrasi aja. Ada seorang seniman patung dipanggil raja suruh bikinkan patung keluarga raja. Kira-kira serius nggak buatnya? Oh serius, buatnya bagus, pelan-pelan, hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya jadi.
Akhirnya raja lihat, patungnya bagus dari dia, istrinya, anak-anaknya, pokoknya keluarga raja. Akhirnya dibuatkan satu kayak museum ruangan untuk patung itu sebagai penghargaan. Kemudian raja ngomong, sekarang kamu tolong buat patungmu dirimu sendiri. Kira-kira serius nggak? Enggak. Matungnya asal. Akhirnya apa? Rajanya kecewa karena patungnya jelek. Akhirnya tidak masuk dalam keluarga raja, ditaruh di luar, kena panas, kena hujan, kena panas, kena hujan, akhirnya rusak. Bapak sekalian, sering tidak di dalam kehidupan kita punya gambaran terhadap diri sendiri seperti itu? Ketika menceritakan orang lain, wah itu hebat, ini. Tapi ketika menceritakan diri sendiri, dia menilai rendah dirinya sendiri, dia menilai rendah kemampuannya sendiri. Inilah yang menyebabkan banyak orang gagal, karena dia menilai rendah dirinya sendiri. Dari mana munculnya dia menilai rendah dirinya sendiri? Saya mau tanya. Dari orang lain. Jadi kita hari ini terbentuk seperti sekarang karena kata orang lain. Saya nggak mungkin sukses dagang. Kata siapa? Itu orang tua saya itu Pak ngomong gitu Pak. Kita ini nggak ada turunan pedagang, nggak mungkin sukses. Sering dengar gitu? Sering nggak? Sering. 7 turunan nggak sukses. Stop Pak. Saya turunan ke-8. Gitu ya. Jadi bos sekalian, kenapa? Karena hidup kita itu cuma 2, dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, seringnya bos sekalian hidup kita itu dipengaruhi sama orang lain. Sekarang belangsak ya dipengaruhi orang lain, sukses ketemu ya dipengaruhi orang lain, dimotivasi macam-macam. Tapi kita tidak pernah memutuskan diri kita sendiri. Padahal kita dicontohkan oleh 3 orang sahabat yang masih kecil di bawah Ka'bah. Dia berkata, saya ingin besok besar jadi gubernur, saya besok besar ingin jadi panglima, saya besok besar ingin jadi ulama, dan jadi semua. Nah hidup kita itu, bapak sekalian, tidak pernah seperti itu. Hidup kita ini mengalir apa adanya. Karena apa? Ya karena sudah terlalu banyak kita sering dicekoki oleh penjajah. Betul nggak hidup kita hari ini dijajah? Iya. Karena aslinya umat Islam itu khilafah penguasa, dan itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Nanti di akhir zaman umat Islam akan menjadi menguasai seluruh dunia. Menguasai seluruh dunia loh, bukan cuma Indonesia loh ya. Menguasai dunia itu pekerjaan ringan atau besar? Besar. Maka kuntum khairul ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Asal apa? Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencari kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Nah, maka kita harus adil. Umat Islam itu harus adil. Enggak boleh enggak adil. Maka Bu sekalian, ini bagian daripada kemudian kita mau mengangkat umat Islam. Kita rubah generasi mudanya menjadi cinta Al-Qur'an. Oleh karena itu Najib mengatakan, Pak Helmi tolong nanti kalau saya pun sudah mati, teruskan perjuangan kita sampai punya 7 pondok seperti HTI AKIS. 7 pondok di seluruh Indonesia Pak. Satu pondoknya aja sekarang sudah 500 anak. Targetnya satu pondok 1000 anak santri dan santriwati. Jadi kalau 7.000, kalau 7 punya berapa? 7.000. Makanya sekondi Pak. Makanya dari mana? Siapa nggak punya anak asuh 7.000? Nah, harus mikir. Nah itu buat kita itu kadang-kadang nggak siap punya cita-cita besar karena ngerti konsekuensinya. Maka bos sekalian, karena apa? Kita nggak punya mindset yang besar. Pebisnis itu harus benar mindsetnya. Saya dulu nggak bisa Pak ngomong seperti ini, nggak bisa. Saya orangnya introvert, mohon maaf. Ngerti introvert ya? Introvert itu orangnya pemalu, senangnya di kamar. Sampai sekarang masih. Ya, saya hanya senang di kamar daripada jalan-jalan. Datang ke sini ke Tegal, yang dituju pertama apa? Betul. Nggak jalan-jalannya. Kalau orang lain senang jalan-jalan, yang dituju yang pertama jalan sampai rumah, sampai hotel, taruh koper. Ini daerah wisata apa namanya khasnya sini apa gitu kalau orang jalan-jalannya. Enggak, I love my
amat saya cerita gitu ya. Karena saya memang aslinya orangnya introvert, nggak bisa ngomong dulu saya seperti ini, nggak bisa. Tapi saya punya cita-cita besar yang mengharuskan saya bisa ngomong. Ya, harusnya bisa menjadi seorang trainer. Dulu kalau saya ngomong seperti ini cuma assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, setelah itu yang keluar apa? Keringat. Ya, gitu. Tapi sekarang buat sekali kalau nggak ngomong gatel. Sekarang Pak sudah jadi habit. Sudah jadi habit. Gimana Pak cara melatihnya? Cara melatihnya kita harus mendobrak mindset kita. Karena apa? Kita nggak bisa karena punya blocking mindset, blok. Ya, otak kita ini pikirannya sudah diblok dulu. Nggak mungkin saya jadi trainer. Nggak mungkin saya punya. Nggak mungkinnya dulu. Banyak nggak di sini? Banyak. Nah, kita bongkar dulu. Banyak dari kita punya. Saya ingin punya rumah besar, tapi di otaknya mengatakan, itu ya. Akhirnya terjadi nggak bisa karena otak kita nggak bisa distraksi. Ingat, otak kita ini catat betul-betul. Otak kita nggak bisa distraksi. Pingin punya Alphard, contoh mobil Alphard harganya berapa? 500 second. Ya, 900 paling murah ya. 800, 900 sampai 1 miliar ke atas. Ya. Ketika kita mau punya Alphard, yang dipikirkan apa Pak? Uangnya dari mana? Wes nggak bakal punya. Apalagi pajaknya mahal, perawatnya mahal, kemudian wes nggak bakal punya. Karena distraksi itu, paham ya? Itu distraksi. Belinya mahal. Kalau sudah punya mobil apa, itu pasti bisa bayar pajak, bisa bayar bensin, otomatis karena penghasilannya sudah cukup. Paham sampai sini? Ibu-ibu pengen punya rumah besar, pinginnya berapa Bu rumahnya? Yang besar, luasnya berapa? Saya pengen punya rumah besar 1 hektar. Gitu ya. Ini contoh. Boleh nggak punya rumah 1 hektar? Boleh. Ibu-ibu datang ke rumah besar, rumahnya 1 hektar, apa yang dipikirkan Bu? Kalau enak, senang dapat, pikir nyapuni piye ya? Enggak dapat. Paham ya? Paham ya maksudnya? Ini namanya distraksi. Nah, otak kita nggak bisa distraksi seperti itu. Harus bulat. Nah, bisnis sama. Pinginnya duit, tapi dotanya tabu ngomong duit, betul nggak? Orang Jawa itu tabu ngomong duit, betul nggak? Iya, akhirnya nggak dapat duit. Paham sampai sini? Dibilang mata duit itu malu. Meripati hijau dapat duit. Memang, juga aja. Apa sulitnya sih ngomong iya? Boleh nggak mata duitan? Boleh ya, berarti nanti duitnya buat apa? Betul nggak? Lo bisnis kalau nggak dapat duit dapat apa kan gitu ya nggak? Kita ini kan cari untung, cari bisnis, cari duitnya buat aman. Jadi kalau kita disebut mata duitan siap nggak? Malu-malu. Ini merusak tatanan dari kecil nih Pak gitu ya. Karena kita dari kecil memang dilihatnya gitu supaya nggak jadi pebisnis kita, betul nggak? Iya, padahal bangsa kita bangsa pelaut. Betul nggak? Iya nggak? Nenek moyang kita pelaut itu kalau nggak pedagang apa coba? Iya nggak? Ngapain Portugal datang ke sini? Nyari apa saya mau tanya? Rempah-rempah. Kalau nenek moyang kita bukan pedagang, rempah-rempah mana ada yang datang? Dulu rempah-rempah itu harganya sekilonya sama dengan sekilo emas. Wow, mahal dulu rempah bandingannya sama emas. Makanya Indonesia ini negara yang kaya. Bu, kalau tahu Indonesia harus dengan tangisan bener. Karena saya udah muter-muter Indonesia itu tangisan. Kekayaan alamnya luar biasa. Bu tahu nggak kemarin yang ramai di sosmed tentang gunung di Irian? Ya nggak? Di Sorot gini tuh temboknya batunya emas. Itu sudah deglong. Dulunya batunya emas, nggak usah diketuk nih
tinggal digelontorin. Serius. Kalau nggak ketemu itu Amerika nggak jadi. Seperti sekarang. Di perbatasan Malaysia di Kalimantan, orangnya nggak mau kuliah. Ngapain kuliah, mau jegor sungai sudah dapat emas. Di daerah Sumatera sangat banyak orang masuk ke mana, ke dalam gua, emasnya harus kalian bukan batu-batu lagi, satu lempeng. Kalau ketemu lempeng panjang emas. Indonesia belum lagi emas-emas yang nggak terpendam yang di daerah mana, daerah di Maluku sana banyak itu gunung emas yang belum diekspor. Yang tahu siapa? Yang punya wisata. Makanya Indonesia dihutangi pirawet buaya, dia utang KI. Kenapa? Rumahmu banyak soalnya. Betul nggak? Wah, Indonesia ini kaya banget dong sekalian. Wes, utangi pirawet bayar nganggo laut bang. Serius sekalian. Udah blokade aja tuh lautnya, nggak boleh ada pencuri. Tunggu setahun 2 tahun udah kaya, jual buat lunasin utang, selesai. Indonesia itu, makanya Indonesia mau dipecah belah. Ini saya ngomong biar sadar Pak. Wah, Indonesia itu kaya raya. Bukan cuma kaya raya, kaya raya. Saking kayanya, cuma sayang rakyatnya miskin. Bukan lagi, iya betul. Oh, Indonesia nya kaya raya, kaya alamnya luar biasa, sayang rakyatnya miskin. Maka sekalian, itulah kita, karena orang Indonesia sejak kecil itu sudah dijejeli model-model seperti ini, nggak percaya diri, nggak pede. Padahal bos sekalian, di luar negeri orang-orang pintar di Indonesia banyak nggak? Banyak. Dihargai di luar negeri orang-orang pintar. Karena apa? Oh, Indonesia makannya ikan. Betul nggak? Anda tiap hari makan ikan kesusahan nggak? Enggak. Pintar nggak orangnya? Pinter-pinter, makanya ahli fisika olimpiade internasional menang, ahli internasional menang, wis gede kalah. Menangnya pas Chili. Karena yang dibangun bukan mental. Nah, orang Indonesia itu harus punya adalah mentalnya, mindsetnya. Ya. Maka sekalian, bahwa nggak ada bisnis itu yang mendadak kaya itu nggak ada. Maka kita lihat Apple, ngerti Apple Bu ya? Yang tadi Pak Sabar ngomong Apple Kroak. Ya. Itu mulainya dari garasi. Mulai dari garasi. Bukan berpikir, oh kayak sekarang yang sudah menguasai dunia, enggak. Mulainya dari garasi. Google ngerti ya Google ya? Ngerti ya? Mulainya juga sama dari garasi. Amazon itu kayak Bukalapak sekarang ya. Bukalapaknya Amerika. Pertama kali e-commerce di dunia itu Amazon. Mulainya dari mana? Garasi. Harley Davidson yang motornya paling murah harga 150 juta. Motor loh, itu harga 150 juta. Yang kalau lewat telinga kita budek. Ya gitu ya. Bensinnya kalau masuk pom bensin ngabisin karena boros. Itu mulainya dari Disney. Ngerti Disney ya Pak ya? Kartun-kartun yang di televisi itu mulainya juga dari garasi. Mattel, ngerti Mattel nggak? Tahu ya Mattel ya? Boneka-boneka kecil yang mahal, boneka-boneka pahlawan. Barbie itu yang buat Mattel. Ya itu Barbie yang paling murah harganya 150, bukan yang di pasar-pasar itu ya. Harga boneka-boneka kecil harga 500, 750, sejuta itu yang buat Mattel. Itu pabriknya letaknya di Cikarang. Ya. Mulainya juga dari garasi. Artinya misalnya bisnis itu bukan dilihat sekarangnya, tapi besoknya, prospeknya, kedepannya orangnya sudah punya mindset yang besar. Nggak apa-apa, saya mulai dari garasi. Kalau sekarang nggak apa-apa, bisnis HPA dari ruang tamu. Tapi nanti insya Allah kalau saya bisnis ini besar, saya bisa beli ruko.
jangan utang ya, cash. Nah, gitu. Keren nggak? Beli ruko cash. Keren. Maka terus sekalian, jangan pikir sekarang orang itu seringnya bisnis, mikirnya sekarang saya harus punya modal seperti idealis dulu enggak. Bisnis itu mulai dari apa adanya. Bahkan bisnis HPA bisa mulai tanpa modal. Saya kasih tahu ya Bu ya, saya menjalani bisnis HPA tanpa modal. Dulu modalnya cuma bayar pendaftaran, dulu pendaftaran bayar. Kalau sekarang free. Artinya apa? Enggak usah pakai modal aja bisa. Kemudian asal ngerti cara kerjanya. Mau saya ajarin nggak Pak? Siap nggak? Siap praktek? Jadi yang penting praktek. Tapi pertama mindsetnya dulu harus besar. Nggak apa-apa. Jadi mindsetnya seorang pebisnis itu seperti seorang petani. Pernah nggak Bapak sekalian petani nanam bibit kemudian tahajud minta sama ya Allah besok panen? Mungkin nggak? Halo? Mungkin nggak? Nah kita seringnya gitu nggak kalau bisnis? Hah? Sering nggak kita punya mental gitu? Iya, pengen maju gagi langsung besar gitu ya? Maju gagi, sekomen ditekoni. Jadi bisnis itu seperti nanam pohon, dirawat, dijaga, dibesarkan, kasih pupuk, seperti itu sama. Maka bisnis itu jalannya sama seperti itu. Nah, maka Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar. Nah, ini salah satu motivasi favorit saya. Its wings is something to behold. It's something to behold. Nearly 9 feet from tip to tip when it spreads its wings. It was built for high places. It was built to soar. I think you would say meters, about 3 meters. It was built to soar, to fly. It was built to withstand storms. So that when the storm comes and other birds run for shelter, the eagle runs into the storm and uses the storm to lift it up so that it can fly above the storm. You know you're an eagle when you ran into a storm that you thought was going to kill you, and instead of it killing you, it lifted you higher than you've ever been lifted before. It's a sure sign you're an eagle. Can you hear me tonight? Spread those wings and it begins to fly. It can see several miles. Even in the night, it can see its prey and its opponent. Eagles are awesome birds. The eagle knows that he ain't hooked up with no chicken, because its old chicken can't get up in the air that high. It might think the eagle is pretty cute, but it can't get up there where the eagles fly, because its body is fat and its wings are too short, and it can only flap up a little ways and fall back down again. And some of you have got a lot of eagles that have been trying. You are eagles and you've got a lot of chickens that are trying to flop up there and get where you are. But God will take you to a place where you can only hook up with other eagles, and eagles are hard. Do you hear what I'm saying to you? So don't be frustrated when you see the chickens flapping up and falling down, because at this stage in your life, it's time for you to be synergistic with other eagles. Eagles love on another level. Eagles live on another level. Eagles think on another level. Eagles function on another level. Eagles dream on another level. Eagles build on another level. Glory to God. If you had somebody reject you, leave you, walk out the door, stop crying about it. It was just a chicken. What you need is another eagle with wings and dreams and visions and concepts and ideas, who's not jealous of you, who's not intimidated by you, who's not fighting you. You know that it's an eagle when they're not jealous of you. You know it's another eagle when they can think thoughts like you think. You know it's another eagle when they can pray for you and help you to get to the next level. It's only the chickens that are down on the ground talking about everybody. What I was afraid you would be if you would focus on being synergistic with other eagles
dia akan menanggung bebannya sendiri. Jadi kalau orang sukses itu nggak bisa dia seperti orang kebanyakan. Pikirannya pasti pikirannya seperti orang sukses, nggak seperti pikiran orang umum. Oleh karena itu banyak orang sukses dikatakan orang gila. Karena apa? Dia punya tujuannya sendiri, dia punya jalannya sendiri, dia mampu menanggung bebannya sendiri. Itu orang sukses. Maka bisa ketika kita mau sukses, kita harus berani mengambil risiko orang sukses, jalannya orang sukses. Karena nanti Anda akan dicemooh, Anda akan dihinakan, Anda akan mendapat hujatan-hujatan, itu biasa. Itu jalan orang sukses. Maka Bapak sekalian, tapi ketika sudah di atas, maka kita bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Bisa lihat masalah orang itu dari atas dan kita bisa menolong. Cuma menuju ke sana kita harus siap menanggung beban itu sendiri. Maka Bapak sekalian, siapkan mental kita, siapkan mindset kita, itu yang paling utama. Mental dan mindset orang sukses adalah berbeda. Orang sukses tidak mengejar kesenangan. Sekali saya tekankan, orang sukses itu tidak mengejar kesenangan. Orang sukses itu mengejar value. Paham ya? Orang sukses itu tidak mengejar kesenangan, bukan kesenangan. Kalau orang sukses mengejar kesenangan, orang bisa ikut. Kenapa? HP mahal, bisa kredit, bisa kredit, semua orang ikut. Tapi orang sukses, dia bisa menahan kesenangan untuk kesuksesan. Kalau sudah sukses, baru kemudian dia bisa menikmati kesuksesan. Tujuannya bukan kesenangan, tapi value-nya. Dan itu buat sekalian, orang sukses harus siap menderita di awal. Dia menahan kesenangannya, walaupun dia bisa beli, dia nggak beli dulu. Betul. Dia bisa beli, tapi nggak beli dulu. Karena dia akan berpikir untuk terus berinvestasi. Bagaimana berpikir untuk melipat gandakan uangnya sampai suatu saat dia bisa beli cash. Kalau orang lain diajarkan beli kredit, itulah korban gaya hidup. Itu sudah ya. Jadi saran saya, nanti sekarang kalau nggak cash jangan beli ya. Saya beli itu hanya lihat manfaat, betul loh saya. Saya beli bukan lihat gaya hidup. Saya beli lihat manfaat. Kalau itu untuk kerja, kalau itu untuk produktivitas, saya nggak sungkan beli yang mahal-mahal. Nah, itu yang ditanamkan oleh keluarga saya dari dulu saya seperti itu. Kenapa beli saya handphone Apple? Kenapa? Betul. Handphone Apple saya sudah 10 tahun bisa saya wariskan ke anak saya. Nggak beli lagi. Ya. Jadi saya beli itu yang mahal walaupun jadi itu bukan beli tapi bentuk produktivitas. Akhirnya apa? Kalau kerja enak, nggak gampang beli lagi. Kenapa? Karena handphonenya nggak kuat, kerja di handphone, kepalanya pusing. Iya nggak? Harus clear chat, tahu-tahu yang di clear chat yang penting repot. Maka sekalian, itulah kenapa kata Rasulullah kalau perang dengan alat perang yang terbaik. Nah, kerja itu dengan alat kerja yang terbaik. Jadi ingat sekalian, sekali lagi untuk produktivitas, kita beli untuk produktivitas, bukan untuk gaya-gayaan. Nah, terus sekalian, hari ini kita akan menghindari zona stres, bingung dan stres. Orang seringnya bukan ikut seminar akhirnya stres karena yang diajarkan terlalu tinggi. Nah, hari ini Bapak sekalian kita akan mendalami dalam zona belajar. Oleh karena itu Bapak sekalian nanti tahapannya bertahap. 3 bulan pertama Anda harus punya penghasilan 1 juta pertama di HPA. Nanti setahun Anda harus punya penghasilan 5 sampai 7 juta pertama di HPA. Nanti tahun kedua baru kita bahas yang 30 juta. Saya dulu salah Bapak sekalian. Saking semangatnya akhirnya saya ngomong insya Allah akan saya jaga 30 juta per bulan. Akhirnya terjadi apa? Pulang diajari yang Pak nggak tahu, takbir aja. Tahu karena apa? Cuma dapat semangat. Nah hari ini Bapak sekalian saya akan ajarkan step by step. Jadi hari ini yang ikut nanti akan dimasukkan di grup. Kita akan memberi 3 bulan. Bagaimana Bapak sekalian bisa mendapatkan 1 juta pertamanya di HPA.
HPA. Siap nggak 3 bulan dapat 1 juta? Siap. Siap nggak setahun dapat 5 sampai 7 juta? Siap ya? Coba kalau 5 sampai 7 juta di konvensional jabatannya apa? Manajer. Biasanya punya jam terbang berapa lama? Enggak, maksudnya pengalamannya berapa lama? 10 tahun ya. Jadi untuk punya penghasilan 5 sampai 7 juta per bulan di tempat lain harus punya pengalaman 10 tahun. Di HPA diringkas jadi 1 tahun. Berarti harus ngerti konsekuensinya. 10 tahun kerja 10 tahun dijadikan 1 tahun. Siap nggak? Halo. Siap. Halo. Siap. Siap ya. Nah, 2 tahun insya Allah setelah itu dapat 75 juta. Dalam 2 tahun kita targetkan nanti dapat 30 juta. 30 juta 2 tahun lama apa sebentar? Sebentar. Sebentar ya. Menarik ya 30 juta. Halo. Menarik apa mendorong? Menarik dan mendorong gitu ya. Jadi bos kalian insya Allah nanti kita jalan 30 juta. Tapi tahapannya kita harus selalu pada zona belajar. Paham ya? Nah, kalau yang sekarang sudah punya penghasilan lebih, wah saya penghasilan sekarang sudah 5 juta kok suruh cari 1 juta di HPA, berarti Anda dalam zona rebahan. Karena potensinya 5 juta, wah udah biasa dapat 5 juta. Nyari 1 juta di HPA gampang, cepet Pak. Nah, yang begini kita harapkan mohon maklum. Mohon maklum karena yang lainnya belum dapat. Apalagi emak-emak nih. Emak-emak kan terbatas geraknya ya. Nanti Bu sekalian saya kasih salah satu tips berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong walaupun saya di rumah, tolong datangkan penghasilan untuk saya lewat HP. Nanti Pak yang datang ke rumah banyak. Jadi sini. Karena apa? Karena kita mikir kan enggak minta sama Allah. Betul nggak? Betul. Kalau kita mikirnya apalagi sekarang sudah banyak teknologi, betul nggak? Lewat HP udah bisa silaturahim, betul nggak? Lewat HP bisa promosi, nggak harus keluar rumah sekarang. Ya. Maka insya Allah sekarang kita bisa dapatkan ya 1 juta pertama di HP ya. Maka bos sekalian, ketika nanti saya ajarkan, rahasianya segala rahasia adalah action. Jadi kalau saya ajarin nggak dipraktekkan, percuma. Apalagi kemudian dicatat kayak orang sekolah, nyatetnya serius. Sampai rumah dibuat nggak bakal masuk ilmunya. Yang masuk itu kalau dibakar diminum, masuk ke badan. Maka sekalian, yang penting action. Nah, actionnya Pak, nanti saya akan ajarkan action yang sederhana seperti kata Bruce Lee, 1 jurus tapi dilatih 1000 kali. Bukan 1000 jurus dikasih 1 kali, itu namanya banyak gaya. Jadi gayanya cuma nanti saya ajarin 1, jurusnya cuma 1, tapi tolong dilatih setiap hari. Siap? Karena apa? Ya cuma itu kunci suksesnya. Kalau terlalu banyak gaya, akhirnya kita nggak ahli. Paham ya? Jadi bos sekalian, kita akan ajarkan caranya sederhana. Yang penting nggak bos sekalian seperti latihan jurus. Jurus silat pertama kali kelihatan hasilnya nggak? Enggak. Kalau baru sekali latihan enggak. Kalau sudah 2, 3, 5 kali, 100 kali baru kelihatan. Kenapa? Ketika kita tarung, yang keluar bukan jurus. Apa? Insting. Paham ya? Masa berkelahi pakai jurus? Ada nggak? Nggak ada. Jurus itu melatih insting. Bisa muncul insting kalau dilatih berkali-kali. Sampai sini paham Pak? Ya. Jadi kita melatih namanya insting bisnis. Kita melatih yang namanya insting bisnis yang selama ini sudah dikubur. Nah, sekarang tahlilan biar bangkit dari kubur. Ya, jadi kita membangkitkan keahlian kita bisnis buat sekalian. Maka aku tidak takut pada orang yang melatih 1000 jurus 1000 jurus 1 kali, tapi aku takut pada orang yang melatih 1 jurus tapi 1000 kali. Jadi buat sekalian, nanti kalau bosan, ya memang itu yang mau kita lawan bosannya.
Kalau kita jenuh, nah itu memang yang mau kita lawan jenuhnya. Coba kalau sekarang sudah 3 bulan setiap minggu saya ngomong gini, jenuh nggak? Jenuh setengah mati. Sudah mau ke podo, nah malah sih dihadapi podo terus. Bosan. Harusnya gonta ganti, gitu ya. Gonta ganti, gitu ya. Nah, makanya sekalian. Makanya ini harusnya anggota baru, banyak anggota baru yang datang nanti, 80% anggota baru. Maka ini bagus kayak jurusan apa kita ini harus membiasakan sampai jadi habit. Orang sukses itu habit yang dilatih. Ini adalah hasil kunci. Contoh gitu. Ketika kita belajar naik mobil, mikir nggak? Mikir ya. Ini personal berapa, mobilnya gimana, berapa kali motornya, kita mikir ya. Tapi kalau sudah biasa jadi insting, nah yang dimainkan insting ya. Jadi habit, kebiasaan. Udah. Nah, habit ini kemudian oleh para pembalap dijadikan mahir. Bukan berhenti sampai habit, tapi dijadikan mahir. Makanya pembalap mahal. Sama seperti pesepak bola. Pesepak bola itu pertama dilatih jadi habit, latihan setiap hari. Setelah jadi habit dijadikan mahir. Nah, beda kita di situ sama David Beckham. Sama Cristiano Ronaldo. Coba para olahragawan yang bayarannya mahal, mereka tiap hari latihan. Nah, sama baru sekalian, saya pingin bahwa setiap hari latihan promosi, latihan iklan. Siap? Ya. Jadi jangan bosen-bosen. Wah, bosen. Wah, wis 10 bulan belum capai target, nggak apa-apa, terusin. Ya. Karena ini fungsinya, kalau Anda menekuni ini kemudian dipraktekkan di tempat lain akan sukses. Ya. Jadi nanti jangan bosan ya kalau saya tagih ya, di room gitu, ayo semangat, ayo semangat, gitu ya. Karena apa? Fungsinya untuk melatih supaya Anda melawan jenuhnya Anda, supaya Anda melawan bosannya Anda, supaya Anda melakukan yang harus dilakukan. Jadi seorang pebisnis itu nggak nyaman, Pak, saya kasih tahu. Pebisnis itu nggak nyaman. Betul, saya itu nggak senang suruh pakai gini, saya senangnya pakai kaos. Saya tipe-tipenya orang perasaan. Jadi kalau pakai baju rapi ya tetap ngomprot. Gitu ya. Ini saya sudah serapi-rapinya ini, tapi tetap ya kayak gini. Karena sudah kebiasaan saya seperti itu. Tapi bisnis itu harus melawan kebiasaan. Pertama kali saya ngisi training Pak Bu, pakai jas. Wah, enak sama sekali. Kalau saya nikah aja pakai baju nggak pakai jas. Kenapa? Nggak nyaman, nggak senang. Suruh pakai sepatu, padahal saya kemana-mana pakai sandal jepit. Ngisi training akhirnya lecet kabeh sikile. Kenapa pakai sepatu? Jadi bisnis kata siapa nyaman? Nggak nyaman. Jadi saya ngomong bisnis tidak ada yang nyaman. Ya, karena Anda harus menikmati proses. Kenapa ada value? Itulah yang membuat Anda menikmati proses. Analoginya gini Pak, sekalian analogi. Perang enak nggak? Nyaman nggak? Kalau Anda suruh perang sekarang mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Nggak ada value. Tapi ketika Anda harus perang karena perintah Rasulullah, gimana? Berangkat nggak? Berangkat karena ada value-nya. Kalau mati masuk surga. Kan gitu ya. Bedanya di situ. Orang Islam bisnis ada value. Orang yang udah sukses sana ada value. Jadi orang-orang yang besar seperti Steve Jobs, kemudian apa yang punya Facebook tuh, yang kemudian orang-orang besar itu dia bukan mengejar uang, dia mengejar value. Maka misalnya, insya Allah kalau kita kejar value, kemudian dilatih jurus yang sama terus setiap hari, Anda akan menjadi ahli. Jadi jangan di sini nanti, Pak, saya minta ajar jurus yang banyak, nggak bakal saya kasih. Jadi perhatikan, saya tidak menjanjikan jalan yang mudah. Saya hanya mensupport Bapak sekalian untuk sukses. Makanya sekalian, saya bersama tim komitmen di Tegal ini sebulan sekali. Walaupun kata orang Tegal ini pandemi paling tinggi se-Jawa Tengah, betul nggak? Yeah. Tegal paling tinggi se-Jawa Tengah, Jawa Tengah paling tinggi se-Indonesia. Dan di Tegal paling tinggi Indonesia.
Sudarno. Ini prestasi pasti tetap ada di Tegal ini ya. Terima kasih buat teman-teman Tegal ini ya. Walaupun dalam kondisi seperti nggak takut, maju terus pantang mundur. Kenapa? Oh ada pondok pesantren di Tegal. Harus maju lah. Kalau yang biayai bukan orang Tegal siapa coba? Ya, gitu. Ya, maka saya akan mendampingi dengan sungguh-sungguh. Jadi kita akan serius setiap sebulan sekali adakan ini. Makanya di sini nggak boleh kosong. Walaupun kemarin di WIS ada antena 300 orang, ya kita pindah ke sini. Gitu ya. Nah, jadi penyebab utama kegagalan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau Anda gagal, jangan nyalahin saya. Anda gagal karena diri Anda sendiri. Anda akan mengalami yang namanya bosan. Masuk Pak Bendino ngomong HPA sampai teman saya ngomong awas Pak Radik lewat. Ya dari ngomong Radik gitu. Sampai bosan betul iya nggak? Iya. Awas Ibu MPH lewat. Awas Ibu apa namanya Radik Fatimah. Wah lewat gitu. DCC nggak apa-apa. Sing penting duitnya mlebu. Enggak sah sekarang rekening. Sing penting bonusnya mlebu.